Sampai saat ini belum ada yang memberi respon. Saya kira nggak tahu kenapa. Ya kan tidak ada. Jadi respon. Anda betul-betul sakit hati dan kemudian membuat partai lagi ya? Oh enggak, beda lagi. Beda lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Hari ini, saat ini saya kedatangan tamu, sahabat saya, lama kita nggak ketemu. Ahmad Yani. Bro, lama juga kita nggak ketemu ya. Udah lama sekali. Udah lama. Ini mantan Cowboy Senayan. Saya sama-sama Akbar Faisal. Bar, aku mau kasih orang, menurut orang ini, tapi kita nggak boleh GR, nggak boleh GR kan. Menurut orang, DPR sesungguhnya itu sejatinya itu periode awal kita. 2009-2014. Iya, iya. Waktu itu kita bikin Pansus Senturi ya? Banyak sekali yang kita bikin ya, seperti itu. Akbar Faisal kita orang baru, membuat iri orang yang lama. Gak ngerti apa-apa. Ya, kita orang baru, orang yang sudah lama di DPR, bahkan Tohari, Hajrianto Tohari, dubes sekarang di Libanon, menulis khusus tentang kita. Masa? Di kolom Tempo, mungkin aku pengen baca itu. Ya, di kolom Tempo dia menuliskan adalah barat anggota DPR barat pemancing. Dia bilang ada orang yang udah puluhan tahun mancing. Iya, aku dengar. Ada nggak dapat ikan. Ada orang yang sebentar ikannya besar-besar. Saya pernah dengar itu, tapi siapa yang memberitahu saya ya? Dan itu dia memberikan kepada kita. Kalian ini, kita katanya ini udah 200 tahun di DPR, nggak pernah dapat ikan besar. Kalian baru 2 menit di sini. Iya. Dan Ahmad Yani harus saya akui seorang pada saat di DPR dulu itu luar biasa di Komisi 3 itu. Sampai ada kelompoknya bernama SBY. Suding Bambang Yani. Ada lagi ada menyebut Tim Mawar. Tim Mawar ya. Hari-hari ini Ahmad Yani menjadi sangat terkenal karena berbagai aktivitasnya sejak tidak lagi di DPR, Bro. Pertanyaan pertama saya itu begini. Jangan berat-berat ya. Ya, nggak berat-berat ini. Gampang sekali ini. Lebih enak mana sih jadi anggota DPR dibanding jadi lawyer? Sesungguhnya, kalau dalam konteks personal, jauh lebih enak lawyer. Banyak duitnya? Banyak duitnya, tidak ada beban. Tidak ada beban? Tidak ada tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab? Tidak ada tanggung jawab, tidak ada beban. Tapi harus tidak ada berbagi. Tapi, masa tidak ada berbagi? Tidak, kita uang kita ambil semua. Ya, tapi kan harus kemana-mana itu, duit itu. Enggak, kita kan enggak. Coba anggota DPR. Ya. Kita dapat uang, konstituen kita mau tengah malam mau tengah hari kita ke konstituen kalau nggak ada uang mana padahal uang kita kadang-kadang uang reses itu kan berkurang karena kita yakin Akbar saya kan orang yang reses sesungguhnya kan banyak juga kawan reses yang suratnya reses kan fisiknya nggak reses gitu karena kita ada aktivis itu yang membedakan kita dengan kawan lain. Tapi gue ingat kamu marah banget ketika 2014 tidak lolos itu karena dikerja di kelas Selatan. Iya betul. Itu ceritanya gimana sih? Ya jadi memang itulah pemilu kita yang menurut saya yang paling brutal, tetapi ternyata ada paling brutal lagi kan. Setelah itu yang paling brutal lagi. Saya korbannya. Jadi itu pemilu itu saya ingat betul karena saya sudah menjadi anggota DPR, paling tidak kan sudah punya uang. Saya pakai buat sistem. Sistem penghitungan itu saksi saya sudah siapin pakai semua dengan data-data yang semua dengan setiap masuk itu setelah penghitungan saya udah tahu suara saya pada waktu itu. Saya ingat betul suara partai itu P3 itu nomor 2, suara perorangan saya nomor 2 dari 8 kursi. 8 kursi. 8 kursi di dapil saya itu. Cara hilangnya gimana? Nah, ini hebatnya cara hilangnya itu. Jadi saya setelah 8 kursi saya telepon kawan-kawan Komisi 3. Saya telepon pertama kali Desmond. Mon, kau aman, Mon? Nah, ini lagi kusut nih katanya. Iya. Saya telepon siapa lagi? Bambang. Ini belum, aku lagi ngitung-ngitung. Nyaris, saya telepon Suding juga. Nyaris aku nih, berat betul ini katanya. Aku udah aman, bilang. Baliklah ke Jakarta. Pada waktu itu kan tuksu. Nah, saya balik saya baru ingat. Kursi kedua dari 8? Kursi kedua dari 8. Sumsel 1. Sumsel 1, oke. Nah, setelah itu saya udah main lagi karena kita kan orang panggung, ya kan orang panggung diundang di Metro TV dan saya ingat betul itu pas saya diundang setelah saya ada pejabat polisi yang sahabat saya betul, ya kan saya nggak mau sebut lamanya sekarang udah pensiun dia pernah menjadi menteri aparatur negara lah sahabat saya. Abang di mana posisinya?
Ya, bilang di Jakarta saya tahu, saya baru nonton nih katanya. Saya baru nonton dari Metro TV. Abang segera mampir ke saya, terus saya tahu, abang dikerjain habis katanya. Oh, polisi. Suara habis. Suara abang habis. Yang benar udah nggak mungkin, saya bilang. Dia orang itu, abang besok harus berangkat. Saya kirim pengawal, udah almarhum itu yang ngawal saya itu, Kombes Maruli pada waktu itu. Singkat cerita habis. Habisnya itu pas saya di sana udah tingkat di kecamatan. Itu ada di daerah. Sampai sekarang kalau pemilu itu nggak. Anda itu sempat marah betul sama Gubernur Sumatera Selatan pada saat itu. Sebelumnya juga saya banyak kan. Saya ini kan orang yang dianggap sering melapor-lapor dugaan tindak pidana korupsi, seperti itu. Jadi Anda melawan ada orang yang tidak hanya itu, ternyata ada sahabat saya lagi yang ada masalah dari pihak kepolisian pada waktu itu bekerja sama juga. Enggak, maksudnya begini, Anda saat itu melawan oligarki di daerah. Daerah, betul. Makanya kemudian mereka merasa terancam. Terancam. You tidak boleh lolos. Nggak boleh lolos. Itu. Saya sebenarnya punya cerita banyak tentang diri saya seperti itu. Tapi kan hari ini kan you tamu saya kan. Nggak boleh dong. Cuman saya bersyukur. Bersyukur sekali. Bisa kembali jadi pengacara? Pertama, kenapa saya tidak lolos itu? Itulah namanya hikmah itu di kemudian hari. Coba saya pada waktu itu, saya jadi DPR, saya tidak akan mungkin menyelesaikan S3 saya. Itu yang paling penting itu. Ya kan? Terus yang kedua adalah saya tidak bisa kembali ke habitat. Yang ketiga, anak-anak saya merasa happy. Karena hampir praktis 5 tahun, Bar, kita kan kehilangan. Anda kan awalnya pengacara, masuk dunia politik. Kemudian satu periode kembali lagi jadi pengacara. Jadi sekarang kembali kaya lagi ya? Kaya enggak, tapi cukup lah. Saya sempat membaca sebuah berita. Anda boleh menjawabnya, boleh tidak, karena sudah selesai. Salah satu klien Anda itu klien raksasa. Safruddin Arsyad Tumenggung, mantan kepala BPPN. Iya, betul. Yang membuat ada pertemuan di Plaza Indonesia. Itu bertemu dengan seorang hakim agung yang kemudian terkena sanksi dari Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, asas rekomendasi dari kode etik. Kode etik. Itu ceritanya apa sih? Ini ada link beritanya loh di sini. Nih. Ceritanya apa nih? Lengkap sekali ya. Iya. Ini Akbar Faisal agak susah kita nggak bisa kita ngarang-ngarang nih jawabannya. Jadi gini, Pak Akbar Faisal. Itu saya betul lawyernya Pak Sarifuddin Temenggung. Di tingkat pertama, di tingkat kedua. Dan menang? Enggak, dia dihukum. Di tingkat pertama dia dihukum 14 tahun. Di tingkat kedua dinaikkan 15 tahun. Iya kan? Nah, saya di kasasi sudah tidak aktif lagi. Iya kan? Nyaris tidak aktif betul. Udah nggak ikut lagi. Kenapa nggak ikut lagi pada waktu itu? Saya sudah diminta pada waktu itu oleh Habib Rizik yang baru pulang sekarang ini. Iya kan? Karena saya pergi bersama-sama waktu haji pada waktu itu, kebetulan bersama-sama Pak Dizon, Pak Fahri Hamzah, dan saya sendiri ketemu sama Habib Rizik pada waktu itu. Habib Rizik nanya sama saya, Pak Yani masih di P3 nggak? Saya bilang status masih, saya bilang. Calon nggak? Kelihatannya saya nggak mau calon DPR lagi. Saya sudah happy dia. Terus Habib Rizik, jangan begitu dong. Kamu sangat dibutuhkan di DPR. Kalau kayak gitu kamu harus nyalon katanya. Pendek cerita, saya disuruh nyalon melalui PBB lah. Kan? Saya bilang bagaimana mungkin? Saya bilang P3 itu jauh lebih besar. Kok saya harus nyalon ke partai yang lebih kecil? Saya akan bicara banyak tentang partai. Nanti ya. Tapi setelah ini tentang ini akhirnya gimana? Nah ini saya sudah tidak ikut-ikutan lagi di tingkat kasasi. Memang saya tidak sengaja ketemu dengan yang namanya Bang Samsul Rakan Caniago. Kenapa saya ketemu pada waktu itu adalah sidang-sidang perkara Pilpres di MK. Saya kan termasuk timnya Pak Prabowo. Dan saya selalu mengumpulkan wartawan untuk ketemu. Nah, wartawan minta ketemu pada waktu itu. Dan kebetulan di situ. Bang katanya ketemu. Saya nggak tahu ketemu. Kalau ketemu wartawan, biasa Bang masa nggak kopi-kopi darat gitu. Gitu. Saya nanti sebentar ini Pak, dikit aja lagi. Saya bilang oke, kalau kayak gitu saya telepon Taufik Gerindra, ketua DKI. Pik, di posisi di mana? Markas Taufik ini kan memang di Plaza Indonesia. Bilang, udah kesini aja. Tapi wartawan ya, tanggung jawab ya. Nah, saya ke sana ketemu dengan wartawan, kebetulan Bang Samsul itu ada di sana. Secara tidak sengaja sebenarnya. Duluan dia ada di sana. Itu sekitar udah mendekat maghrib, jam 5 sekian. Saya ngobrol-ngobrol dengan wartawan, terus Pak Samsul ngomong, dia tanya, ngapain kau masuk PBB?
orang Yusril kayak gitu lah dia bilang. Baru ngomong-ngomong itu maghrib, ya kan? Dari maghrib, setelah dari maghrib itu kita sholat maghrib ke bawah. Setelah itu saya ngomong lagi dengan wartawan, saya pergi. Nah memang itu ada CCTV, ya kan ada CCTV. Dan ada yang melaporkan? Ada yang enggak, CCTV itu diambil oleh KPK mungkin. Itulah alasan KPK mengajukan PK kepada Mahkamah Agung. Karena putusan Saripudin Temenggung itu adalah bebas murni dia. Nah kita nggak masuk ke sub perkaranya. Kalau saya dari awal, memang Saripudin Temenggung ini harus dibebaskan. Justru kalau mau dari dakwaannya KPK, justru kalau mau diminta pertanggungjawaban itu Sri Mulyani sebenarnya. Oh, Sri Mulyani? Sri Mulyani, karena yang menjual aset itu, kan seluruh aset-aset ini setelah BBN tutup, kan dialihkan ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan membentuk nama PPA, Perusahaan Pengelola Aset. Itu semuanya di bawah Kementerian Keuangan. Sri Mulyani sebagai apa waktu Menteri Keuangan. Dia sudah jadi Menteri Keuangan? Menteri Keuangan. Pada masa? Pada masa... BPPN kan belum pada saat Ibu Sri Mulyani? Pada masa SBY pertama. SBY pertama seperti itu. Kasusnya kan jauh setelah itu, bukan pada waktu BPPN awal. Jadi kasusnya Saripudin Temenggung itu pada waktu, bukan dia pada waktu ketua BPPN. Tapi menjelang berakhirnya BPPN itu. Itu sudah lewat? Sudah lewat. Nggak ada. Ternyata faktanya PK-nya KPK ditolak. Jadi argumentasi itu nggak ada. Tidak ada korelasi. Bebas. Oke. Jadi memang itu perkara besar, Bang. Makanya saya tanya, karena ini besar sekali. Ya kan, Anda dari pengacara. Tapi sayangnya, saya membela dia, masih dihukum dia. Jadi nggak bisa minta success fee kita. Nah, kalau misalnya kita tanya, kan sebenarnya ini kamu terkenal banget, bro. Dari pengacara masuk politik, terkenal banget itu. Cowboy Senayan gitu ya. Terus kemudian jadi pengacara lagi, wajar kalau dapat klien seperti ini. Kalau kira-kira kita bikin kualifikasi itu, you memasukkan dirimu pada level mana nih? Besar, sedang, biasa gitu kan? Tergantung kita memandang dia. Kalau kita memandang kasus, berarti saya memegang kasus-kasus besar, termasuk kualifikasi besar. Jadi ukuran besar, kecil, menengah itu kasusnya, bayarannya, atau isunya seperti itu. Kayak gitu loh. Kalau memang hidup saya dunia pengacara jauh sebelumnya ya kan, bahkan saya pendiri beberapa organisasi. Saya tahu. Seperti itu. Makanya saya harus masuk ke pertanyaan itu karena Anda salah seorang pemain utama pengacara-pengacara yang sedikit mau mikir gitu ya. Bukan sedikit dong. Kasihlah penghargaan sama teman-temannya. Sekarang saya mau bicara sedikit yang berbau dengan politik karena kan Anda sekarang ini agak banyak mengambil porsi pemberitaan menyangkut dengan kegiatan-kegiatan. Ini kopimu enak banget nih. Kopimu enak banget. Ini bro, ini kuenya nih. Ini bini gue nih yang bikin nih. Ini. Ya nanti kita makan. Ya gitu. Anda dari P3 masuk ke PBB, tadi kan sudah dijelaskan PBB. Sekarang bikin yang namanya Partai Masyumi Reborn. Reborn. Partai Islam tapi menggunakan istilah Inggris gitu kan. Reborn, kelahiran kembali gitu kan. Tapi sebenarnya banyak orang yang bertanya, Anda di P3 itu kan partai yang sebenarnya punya basis massa yang sangat kuat ya. Terlepas bagaimana problem mereka hari ini. Tapi kemudian Anda mau membuat partai yang notabene juga irisannya dengan partai Islam. Pertama, apakah tidak berpikir pangsa pasar itu Anda akan mengecil? Coba lihat ya, kita punya data di sini partai existing Islam dan partai yang akan hadir. Gitu ya. Ini data semua ya? Data ini. Waduh, luar biasa nih. Tapi memang kau dari dulu selalu bicara dengan data, Bang. Iya, Bos. Gitu ya. Nah, coba lihat. Ada 5 partai yang menjadikan segmen umat muslim itu sebagai pangsa. Kalau kita menggunakan bahasa pasar ya. PKS, PKB, Partai Bulan Bintang, partai Anda. Ini ada 2 partai Anda di sini dulu. P3 dengan Partai Bulan Bintang. Kalau Bulan Bintang bukan partai saya hanya membantu, mewakafkan diri saya. Tapi pernah di situ ya? Enggak pernah, saya hanya membantu aja sebagai caleg aja. Sebagai caleg ya. Nah, sekarang akan muncul 3 partai baru dengan segmen pasar yang hampir sama. Ya, Gelora, kemudian partainya Pak Amin Rais. Konon kabarnya logonya seperti ini. Ini yang kami dapatkan di media sosial ya. Terus partai Anda ini, itu ya. Oke, sekarang bagaimana memperebutkan pangsanya? Nah, boleh saya jawab ya? Silakan.
Pertama, memang harus kita lihat, kalau lihat segmentasi umat Islam ini kan kita harus lihat ke belakang. Masyumi itu pernah memenangkan pemilu tahun 55. Iya. Dari 15 dapil, 10 dapil yang dimenangkan oleh Masyumi. Kursi sama dengan PNI. Tahun 1955 ya? 57. Iya. Ketua penyelenggara pemilu itu Masyumi pada waktu itu, Perdana Menteri Pak Burhanuddin. Itu mendekati angka 47% sekian. Iya. Oke, itu suaranya Masyumi. Terus mengalami fragmentasi, ya kan, mengalami fragmentasi. Fragmentasi ini tahun 71, begitu banyak partai, ya kan. Ada NU, ada Parmusi, karena Masyumi tidak boleh kembali. Ya. Karena harapan setelah Orde Baru, Orde Lama, Masyumi itu kan dipaksa bubar oleh Bung Karno dengan provokasi PKI, karena dianggap menentang yang namanya revolusioner pada waktu itu, ya kan. Nah, Masyumi pada waktu dipaksa bubar, tapi hebatnya tokoh-tokoh Masyumi pada waktu dengan berpikir jauh ke depan, dia langsung tidak mau takut kalau dia dibubarkan berarti partai terlarang. Tapi dia mengambil angle, membubarkan diri langsung menggugat ke pengadilan. Dan sampai sekarang putusan pengadilan itu tidak pernah ada. Nah, bergabung dia lagi, umat ini tingkat di tahun setelah tahun 71, di tahun 77, itu bergabung di partai saya itu, di P3. Itu fusi 4 partai Islam, ada NU, ada Parmusi, ada Perti, ada SI. Tapi kita tahu pemilu Orde Baru kan kita mengetahui semuanya seperti itu. Kata-kata jujur dan adil itu kan selalu diperjuangkan oleh partai saya P3 pada itu. Itu baru bisa terlaksana setelah reformasi. Nah, saya ingin potong saja, memang suaranya tidak mengembirakan. Tadi seperti yang naik ke muka. Maka kalau saya mau lihat ini ceruknya itu kan hampir yang seperti ini. Nah, kita melakukan riset sesungguhnya. Riset kita itu, kenapa kita akhirnya memastikan awalnya itu, apakah kita akan masuk ke dalam partai-partai yang sudah ada ini, memperbaiki, masuk dalam PKS, atau masuk ke partai P3, Bulan Bintang, PAN. Atau kita membuat partai baru, yang seperti itu. Nah, ini kan berdasarkan hasil survei. Jadi kan ini nalarnya nalar ilmiah, bukan hanya romantisme masa lalu. Kita lihat angka pemilu 2019. Tidak berbanding lurus suara pilpres dengan suara yang namanya legislatif, pemilu. Kita sama-sama mengetahui gerakan Islam politik non-partai. Ini harus muncul nih. Gerakan Islam politik non-partai ini muncul dekade yang puncaknya itu ada tak kalah menghadapi Ahok pada waktu itu. Kesadaran politik umat itu muncul. Tapi dia non-partai. Nah, pada waktu pemilu 2019 kan ada yang namanya istimewa ulama. Itu adalah mendukung Prabowo Sandi. Tapi dia tidak memberikan dukungan kepada partai-partai, hanya pada pilpres. Jadi suara itu kita tidak bisa dilupakan oleh Pak Prabowo, ya kan? Bahwa suara Pak Prabowo yang begitu besar itu bukan kena kerjanya partai. Kalau kita mau jujur, kan sama-sama kita orang. Ini ada kerja orang relawan. Dan itu segmen yang Anda mau ambil melalui Masyumi. Itu luar biasa besarnya. Ya kan, luar biasa. Tapi apa? Luar biasa suara pilpres tidak berbanding lurus ke suaranya pileg. Apa yang terjadi di 5 partai ini sangat memprihatinkan kita. Tidak mencapai angka 30%. Total? 5 partai ini. 29,96%. Yang lebih menarik lagi, Saudara Akbar Faisal, di survei lagi, ini bukan saya yang melakukan survei, termasuk Salahuddin Wahid melakukan survei juga, kita melakukan survei. Bahwa di basis PKB, berarti Nahdien. Pilihan utama kaum Nahdien itu bukan pada PKB, tapi pada PDIP. Pada kasus Jawa Timur ya? Jawa Timur. Ya PKB kan memang Jawa Timur, Jawa Tengah. Iya kan? Dia tidak punya basis-basis di luar itu. Dia punya PKB, kalau kita lihat potret partai ini kan punya basis-basis lah gitu. Apa yang menyebabkan pemilihan atau kaum Nahdien itu, mereka tidak melihat garis demarkasi antara partai yang berazaskan Islam atau bernuansa Islam dengan partai-partai yang kita anggap quote and quote partai sekuler. Tidak ada beda demarkasi sama sekali. Tapi kan begini, Bos. Nah, sebentar, satu lagi. PAN, ini kan masanya Muhammadiyah. Ternyata pilihan utama warga Muhammadiyah bukan jatuh kepada PAN. Kepada? Golkar. Golkar. Nah, kita melihat bahwa masih ada suara yang luar biasa. Ini kalau kita ambil saja suaranya Masyumi, ambil saja ada suara Masyumi anggap 45%, dan anggap aja 30%, ada suara 15% lagi yang swing. Yang itu yang kemarin yang mendapat limpahan Gerindra. Dia kan dapat limpahan dia.
Ya kan Gerindra mendapat limpahan. Bahkan mana Gerindra bisa memenangkan di Sumatera Barat dan lain sebagainya. Termasuk Demokrat sebagian mendapat limpahan juga. Nah oleh karena itu kami Masumi ini setelah melihat itu peta yang kita mau ambil ini bukan suara di komunitas Islam. Kita mau mengambil suara yang selama ini suara umat Islam yang lagi bertamasa, lagi piknik ke partai-partai yang melalui swing. Dan ini bisa kita lihat di DKI. Katakanlah misalnya, sorry bro, katakanlah misalnya argumen itu kita terima. Itu sebagai sebuah analisis boleh-boleh saja. Tapi kan realitasnya relatifly tidak terlalu signifikan untuk Anda yakini. Kenapa? Apa namanya itu? Romantisme Masumi 55 dengan sekarang terlalu jauh jaraknya. Ya, kalau bicara romantisme. Tapi jangan lupa, orang yang sekarang merindukan. Ini akibat kecuali partai-partai sekarang, performennya meyakinkan rakyat pemilih. Kan mereka kecewa. Kita jujur, rakyat pemilih ini hampir semuanya kecewa dengan partai-partai yang ada sekarang ini. Terhadap seluruh partai lain. Kalaupun misalnya mereka kecewa, katakanlah kecewa kepada partai-partai Islam. Apakah kemudian ada jaminan atau pikiran yang bisa dipahami bahwa mereka akan memilih partai Islam lagi termasuk pada partai yang baru? Salah satu indikasinya, ini salah satu indikasi saja. Kita kan hanya pada waktu kita mengemukakan tadi Reborn. Reborn itu tagline sebenarnya. Bukan nama sesungguhnya. Ya kan tagline kita Reborn, kenapa kita menafsirkan kita mau lahir kembali. Arti Reborn yang kedua adalah ikatan, mengikat kembali. Yang ketiga luruskan, mau meluruskan cara berpolitik. Cara berpolitik kita kan sekarang ini terlalu pragmatisme, tidak punya ide dan cita-cita yang ideal seperti itu. Saya tetap ingin mendebat Anda soal itu ya, karena saya ingin mengatakan tadi kan basis apakah dengan survei ini diikuti dengan data-data paling tidak menurut kami kami ini Masumi Reborn ini kita kalau kita melemparkan isu Masumi ini apakah nama ini masih layak atau tidak ternyata dari kuesioner kita mereka menginginkan mudah-mudahan seperti itu tetapi kan apa namanya itu pertanyaan-pertanyaan susulan itu mungkin masih banyak dan itu menjadi tantangan buat kami. Contoh misalnya gitu itu menurut Anda kira-kira basis Masumi Reborn yang sedang Anda rancang ini, itu nantinya akan kuat di mana? Di luar Jawa. Oh, luar Jawa? Ya. Oke. Ya, dengan itu tadi ya. Kalau kita mau melihat spektrum, suara besar Prabowo itu di mana? Oh, sebenarnya siapa sih yang mau didorong untuk menjadi ketua umum di sini? Saya dengar ada namanya UAS. Bahkan ada Bahtiar Nasir. Bahkan namanya Habib Rizik juga muncul. Gitu ya. Sementara kan kebetulan saya pernah undang Pak Dian Samsudin juga di sini. Dia mengatakan bahwa kami tidak akan menjadi partai. Jadi mungkin Pak Gatot Nurmantio, Jenderal Gatot Nurmantio itu akan membuat partai juga atau barangkali bergabung dengan partai yang lain. Cuma barangkali tidak ke Masumi atau memang mau ke Masumi? Enggak ya? Tidak. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang akan menjadi ketua umum nantinya? Kita supremnya itu bukan pada ketua umum. Kita mencoba pada kolektivitas yang disebut Majelis Syuro. Siapa kira-kira di situ? Sekarang Majelis Syuro kita ada 35 orang. Di situ sudah ada yang namanya Kiai Holil Ridwan. Sudah ada yang namanya Kiai Abdul Rashid Syafi'i. Sudah ada namanya Tengku Zulkarnain. Sudah ada nama Kiai Hasan Bisri. Sudah nama Jed Patullah. Sudah yang namanya yang selama ini mengharamkan politik. Ulama salaf. Tapi nama UAS nggak ada ya? UAS cuman kan UAS masih terikat. Sebagai? ASN. Dia kan dosen. Kan sudah mundur? Belum diterima. Belum diterima? Tapi pengunduran dirinya belum diterima? Tapi dia memberikan dukungan penuh. Pak Gatot enggak ya? Kita belum bicara dengan Pak Gatot. Kalau di kami itu tidak boleh bicara masalah politik praktis. Politik kepentingan. Saya akan bicara tentang kami. Kalau begitu yang biaya siapa bro? Mahal loh ini biaya membayar partai gitu. Inilah yang menarik sekali ini kan. Selalu orang, selalu mengaitkan, mengaitkan yang namanya kalau membangun partai, cukongnya siapa? Siapa di belakangnya? Itu yang kita balik sekarang ini. Kesadaran umat atas partisipasi membayar itu luar biasa sekarang ini. Maksudnya kadernya Masumi sudah mulai membayar? Iya, kita belum partai saja. Cuman kita tidak mau nanti dianggap nanti mengkolek uang tanpa legalitas kan. Bahwa setiap kegiatan kita udah keliling. Kita alhamdulillah dalam waktu 1 tahun ini, tanpa biaya yang besar, tinggal hanya 4 provinsi yang kita belum. Kapan deklarasinya? Ya kita mungkin tahun depan.
Kita mau deklarasi bangkit kembali sudah kemarin pas hari ulang tahun Masumi tanggal 7 Agustus di Dewan Dakwah seperti itu. Sudah menentukan anggota-anggota Majelis Syuro dengan menambah, tapi untuk eksekutifnya mungkin tahun depan. Tapi termasuk Pak Amin. Tapi nggak ada jawaban tentang siapa pembiayaan. Pembiayaan kita menggunakan yang namanya luar biasa dengan teknologi ini. Kita punya yang namanya Hairul Anas. Siapa dia? Itu yang buat robot ikhlas pada pemilu kemarin itu. Ya. Dia bagaimana mengkolek dana dengan IT. Jadi kita Masumi ini jangan dibayangkan kayak partai yang 50 tahun yang lalu bareng. Ini kita akan menjadi partai digital. Kita akan partai digital. Ini perangkat itu sedang kita siapkan semua. Termasuk iuran. Orang tidak dengan kesadaran penuh membayar uang 10.000 dan lain sebagainya itu. Dan kami mulai sekarang ini, berapa ratus ribu sekarang anggota kami, mulai kami melakukan belanja melalui yang namanya Masumi. Tapi bos, marketplace, gitu. Gini, ini kan sekarang katakanlah kalau sudah jadi betul semuanya ya, partainya Pak Amin sudah kita lagi berdialog panjang. Kemarin Pak Amin sudah ke dialog kita. Untuk apa? Iya, kan kita sudah mau mengajak Pak Amin bersama-sama. Maksudnya bergabung. Pada waktu itu pilihan kita kata Pak Amin, kita survei dulu. Pak Amin kan katanya kita survei dulu. Kalau ternyata hasil survei memang Masumi layak, maka umat melebur ke partai Masumi. umat akan melebur atau sebaliknya. Kalau partai umat yang besar maka Masumi melebur. Saya menyatakan kenapa tidak dari awal mendesain bersama-sama seperti itu. Karena supremnya Pak Amin mau membangun umat bukan lagi di eksekutif, kekuasaan ada di Syuro, ya kan, di Majelis Syuro. Kita juga sama. Tapi sudah terbentuk partai umatnya? Belum, baru deklarasi statement, perangkat-perangkatnya belum. Bahkan jauh lebih maju kita. Kalau bicara seperti itu, kita sudah punya perangkat di bawah, walaupun belum bernama partai. Tapi kan kalau ingin memperjuangkan suara umat Islam, apakah dengan pembentukan partai baru ini malah tidak semakin terpecah-pecah suara Islam? Ini sudah 8 nih. Partai nasionalis itu cuma berapa? Asumsinya, kalau masih memperebutkan suara yang tadi 29 atau 30% itu, kita kan bidikkan pasar kita kan pada suara umat Islam yang lagi bertamasa atau piknik di partai-partai lain. Semoga saja terjadi seperti itu. Tetapi kita kan harus melihat ada skenario yang lancar, ada yang tidak. Kalau kemudian ternyata partai Masumi Reborn itu tidak memenuhi parliamentary threshold, kira-kira lebih dekatnya bergabung dengan partai mana? Sebenarnya saya itu paling menentang yang namanya konsep parliamentary threshold, gitu loh. Yang harus dibangun itu bukan parliamentary threshold sesungguhnya. Yang dibangun itu ada praksi threshold, ya kan? Karena nggak boleh membunuh suara itu, ya kan, dengan parliamentary threshold itu. Ini bisa kita bayangkan kalau parliamentary threshold semakin ditingkatkan, akhirnya berguguran. Kalau hanya tinggal satu partai, itu artinya partai tunggal. Itu berbahaya untuk demokrasi kita. Ada argumen-argumen seperti itu Kalau hanya dalam kerangka untuk efektivitas pemerintahan, itu berbeda. Pemerintahan letaknya eksekutif. Ini kan kita bicara masalah legislatif. Ini kadang-kadang mengukur bajunya Akbar, diukur ke baju saya, itu nggak pas. Itu loh, cara berpikir kita masih campur adur. Tugasnya parlemen adalah sesuai dengan konstitusi kita, baik dia di partai pemerintah, atau partai bukan mendukung, tugasnya mengawasi jalannya pemerintah, bukan memberikan legitimasi. Fungsinya parlemen seperti itu, pembagian kekuasaan seperti itu. Nah, termasuk syaratnya calon presiden, itu menurut saya nggak pas. Kemarin Refli saya undang ke sini, dia mengatakan kami sedang menggugat presidential threshold. Gitu. Dan Nagara Institute, lembaga yang saya pimpin, untuk poin itu setuju. Ya kita kan dari dulu. Kalau parliamentary threshold kami sedang melakukan kajian analisisnya. Saya rasa ide Anda untuk yang disebut dengan praksi threshold. Fraksi threshold itu perlu juga kita pertimbangkan. Dan itu kan menjadi penyederhanaan nanti di parlemen. Ini negara ini kan membutuhkan pikiran-pikiran banyak. Membutuhkan eksperimen-eksperimen. Tidak boleh eksperimen satu. Betul. Salah satu eksperimen Anda itu adalah bersama dengan teman-teman yang lain mendirikan kami. Ini berbeda lagi. Itu salah satu eksperimen demokrasi kan? Betul. Kita lihat bagaimana kemudian Anda menjadi komisi eksekutif ya. Luar biasa nih Akbar Faisal. Coba lihat. Pertanyaan saya kepada membacakan jati diri. Pertanyaan saya kepada teman-teman aktivis kami yang datang ke sini, apa yang baru di sini, Om Ahmad Yani? Tidak ada yang baru dengan tuntutan-tuntutan, gerakan-gerakan yang sejenis, bahkan jauh sebelumnya. Betul.
Dan kita bisa lihat betapa kemudian partai-partai existing itu tidak memberikan respon terhadap tuntutan ini. Ada apa? Karena kalau kita mau jujur, ya kan, betul ini. Karena kami ini lahir bukan di ruang yang vakum, Pak Akbar Faisal. Karena di sini kami ini berkumpul individu, bukan ormas, yang selama ini sudah mempersoalkan persoalan-persoalan yang ada, termasuk Pak Akbar Faisal di institutnya banyak mempersoalkan ini. Kita juga di DPR juga mempersoalkan ini. Memang betul tidak ada yang baru seperti ini. Itulah yang menurut kami, kalau partai-partai politik yang ada sekarang ini melaksanakan fungsi tugasnya sebagai manusia, tidak perlu ada kami. Justru kena buntu, saluran ini buntu, ya kan? Seharusnya pemerintah berterima kasih sebenarnya. Karena ini nggak buntu, maka ada muncul kami ini. Jadi ada eskalasi baru. Kalau tidak terjadi monolitik ini seperti ini. Ya tentu saja argumen-argumen seperti ini penting dan... Nah, kalau saya menyebut ini betul, ada pendesak penyelenggara untuk menegakkan ini betul. Tapi praktek kan kita rasakan ini. Dan termasuk apa itu, memperlakukan kembali itu dekret presiden, terus menuntut pemerintah serius. Ini juga masalah yang kedua ini memang dari awal. Bahkan kami sudah menggugat ini ke Mahkamah Konstitusi. Seperti tapi saya ingin lebih realistis. Ini kelihatannya kami sudah mulai layu sebelum berkembang, karena dedengkotnya itu pada kemana-mana. Pak Gatot entah bagaimana lebih diam sekarang, terutama setelah sudah menerima ya tanda penghargaan itu. Tapi itu haknya memang, tidak boleh kita gugat itu. Saya setuju dia terima dan harus terima. Sebagai warga negara, pemberian negara itu. Dan dia sebagai mantan panglima. Jadi menurut saya nanti kita segmen itu kita bicara ketiga. Tidak perlu kita persoalkan itu, karena saya memahami bagaimana mekanisme negara bekerja. Tetapi kan kemudian hal yang lain, bahkan ada beberapa kawan kita, saya sedih juga karena orang-orang yang saya kenal itu sudah ditahan. Ganda, Jumhur gitu ya. Dan bahkan Anda sendiri sudah nyaris mendapatkan panggilan. Ribut-ribut pada saat pemanggilan pertama. Dan bukan ribut. Saya kan sebagai advokat kan harus patuh dan taat pada hukum acara. Sudah dipanggil lagi? Due process belum. Sudah dipanggil. Kapan saya kirim surat. Ya kan Selasa yang lalu saya kirim surat bahwa panggilan ini menurut pandangan saya tidak sesuai dengan due process KUHP. Ya kan harus dijelaskan. Saya kan dipanggil sebagai saksi. Saksinya siapa? Nggak ada di situ. Nggak ada. Perbuatannya apa? Ya kan. Hanya menguraikan uraian pasal-pasal. Itu yang saya persoalkan gitu, Pak. Lah itu aku pengen tahu. Banyak orang pengen tahu. Sekarang kami bagaimana? Apalagi hari ini datang Habib Rizik. Habib Rizik sudah datang. Seolah-olah menenggelamkan kami. Gitu. Kami tetap berjalan. Nggak ada, tidak berjalan. Karena ikatan kita di kami itu adalah ikatan moral. Ikatan apa yang kita masukkan seperti ini. Dia tidak terikat dengan ruang dan waktu. Dan oleh karenanya begitu cepat kami ini sudah hampir seluruh Indonesia sampai kota kabupaten sampai luar negeri. Nah, dan kita bersepakat di kami, termasuk saya walaupun saya orang politik, tidak boleh membicarakan partai politik atau politik praktis di kami. Gerakannya semata-mata adalah gerakan moral. Memperjuangkan ini. Tak kala kita bicara masalah kepentingan, itu harus keluar dari kami, dari mejanya kami, boleh dia meja, karena kita masing-masing sudah punya meja masing-masing sebelumnya. Nah, apa yang kita sepakati di kami, contoh tema-tema ini yang sudah kita sepakati di kami itu dituangkan dalam rapat keputusan deklarator, dituangkan dalam keputusan apakah itu presidium atau komite eksekutif, itulah yang namanya keputusan kami. Dan kami tidak punya anggota, orang lupa, ini kami, sifat organisasi kami ini karena dia gerakan moral, dia jejaring, jadi ke kami itu nggak punya struktur pusat daerah, tidak, nggak ada. 8 tuntutan ini betul kan tidak pernah ditawarkan kepada partai politik ya? Sudah semua kita sebarkan. Ternyata sampai saat ini belum ada yang memberi respon. Saya kita nggak tahu kenapa. Ya kan tidak ada. Jadi respon. Anda betul-betul sakit hati dan kemudian membuat partai lagi ya? Oh enggak, beda lagi ya. Beda lagi gini. Jadi bukan Masumi Ribon jauh sebelumnya kami gitu loh. Cuman saya pada waktu saya di kami saya harus melepaskan baju Masumi Ribon gitu. Sebenarnya teman-teman yang katakanlah Ganda, Jumhur, sekarang gimana posisi? Masih ditahan. Menurut pandangan kami, ini menurut pandangan kami, apa yang dilakukan oleh Ganda, ini banyak persoalan sebenarnya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian. Menurut kami masih dalam pandangan, boleh nggak saya membawa bahan nanti ya, saya berikan contoh. Masih dalam pandangan adalah kebebasan menyatakan pendapat dan ekspresi. Anda kan sebenarnya tahu, teman-teman itu tahu, Jumhur aktivis karatan luar biasa gitu kan.
sejarah pergerakan Indonesia itu mencatat nama Jumur, Ghana dan lain-lain itu pada peristiwa di Bandung ya, penolakan Rudini di Bandung dulu. Sekarang kenapa kemudian teman-teman tidak mulai membiasakan untuk memaksa partai politik? Saya gunakan kata memaksa loh. Memaksa partai politik untuk memperjuangkan agenda kita. Lawang pada saat pemilu mereka minta suara kita kok. Pertanyaannya, jangankan itu stakeholder yang betul-betul sungguh tentang Omnibus Law ini kan juga sudah tidak dianggap di pembahasan di DPR itu tuh, Bar. Mungkin beda pada waktu kita dulu. Kalau kita dulu, kalau kita menampung aspirasi, betul kita perjuangkan aspirasi itu, bukan yang namanya, saya nggak tahu ya, sekarang ini apa hanya sebagai memenuhi syarat formalitas Undang-Undang 12 tahun 2011, kan itu ada syarat untuk partisipasi itu. Karena begini bos, ini kan kadang-kadang ada banyak suara yang mengatakan begini, teman-teman yang kebetulan punya agenda, terutama di tokoh-tokohnya itu membuat gerakan seperti ini. Tapi sebenarnya itu ada agenda yang lain. Anggaplah itu adalah sebuah celotehan yang tidak perlu didengarkan. Tapi kadang-kadang juga menemukan realitas seperti itu, gitu ya. Nah, kenapa kita tidak paksa partai politik ini agar kemudian partai politik ini kuat? Ya, itu kan satu sisi. Pertanyaan saya, apakah partai politik yang satu entitas partai politik yang begitu kuat ini, apakah tidak boleh lagi ada civil society punya pandangan-pandangan lagi? Pertanyaan saya. Ini kan bagian dari demokrasi. Iya, tentu saja mendirikan organisasi adalah hal yang termasuk biasa. Bukan berarti kalau kita sudah memberikan mandat baik pada Pilpres, Pilgub, Pilbub maupun partai, bukan berarti hak partisipasi rakyat dalam demokrasi menjadi habis. Menunggu 5 tahun kemudian tidak seperti itu kan? Betul. Yang seharusnya, kalau menurut pandangan saya, kalau partai politik ini berjalan ideal ya, suara-suara ini nggak muncul. Saya yakinnya betul itu. Bro, kalau kemudian atau anggota DPR lah, kalau dia betul-betul menyerap aspirasi, karena dia sudah ada wakilnya. Masalah ini kan ada jurang pemisah antara kawan-kawan di Senayan, antara di dan di luar Senayan seperti itu. Itu problem kita. Nah, problem yang ini mungkin yang institutnya Bang Akbar Faisal ini yang harus kami di sini mengkajinya. Bagaimana mengkaji? Menurut persoalan, kalau menurut pandangan saya, rusaknya negara ini, rusaknya sistem sebagian besar adalah kontribusi partai politik yang tidak mandiri. Saya rasa ada bagian tertentu itu benar. Iya kan? Saya ingin tanya, kalau kemudian Masyumi Reborn besar dan memenangkan pemilu 2024, pertama, siapa presiden yang akan dia usung? Anda sebagai apa sih di Masyumi Reborn? Saya sekarang anggota Majelis Syuro dan salah satu inisiatornya. Nanti kalau sudah jadi organisasinya, kira-kira jadi apa? Ketua umum, wakil ketua umum, sekjen? Saya kalau diputuskan oleh Majelis Syuro mau ditempatkan dimanapun, saya bersedia. Ketua umum atau sekjen seperti itu. Kira-kira kalau nanti besar, siapa calon presiden yang diusung oleh Masyumi? Kemudian yang kedua, apa pertama tindakan kebijakan yang akan dilakukan Masyumi kalau memenangkan pertarungan? Pertama adalah, kan kita harus realistis. Kita dorong betul, tentu bersama-sama Bang Akbar Faisal juga. Kita harus hilangkan yang namanya presidential threshold itu. Itu yang pertama. Karena ini adalah syarat yang tidak adil. Pemilu 2019 kemarin, Pilpres itu ada ketidakadilan yang terjadi. Bagaimana mungkin ada orang peserta pemilu yang sama, tapi dia tidak punya hak untuk mencalonkan presiden? 3 partai baru, yaitu Garuda, PSI, Perindo. Padahal dia peserta yang sama. Terus yang kedua adalah tiket yang dipakai itu adalah tiket yang sudah usang. Tiket 2014. Yang suasana pemilihnya juga berbeda. Kan orang pada waktu 2014 tidak menitipkan suaranya untuk syarat untuk Pilpres yang berikutnya. Nah, oleh karena itu, Masyumi kan agenda mendukung betul untuk yang namanya perubahan yang namanya presiden threshold. Itu program. Siapa calon presiden? Ya, kita akan lihat aja nanti, ya kan? Terlalu dini kita bicara. Pertanyaan terakhir dari saya. Udah habis nih, Bar. Nggak bisa diperpanjang. Boleh lah dikit-dikit lagi. Banyak orang yang protes kalau terlalu panjang gitu kan, karena terlalu menarik gitu ya. Pertanyaan terakhir dari saya. Anda akan berusaha untuk menarik Habib Rizik dalam Masyumi, dan kira-kira kalau dia tidak mau, bagaimana, dan kalau mau gimana? Tidak hanya Habib Rizik yang mau kita panggil. Makanya kita akan membuat tagline. Tapi Habib mau nggak? Iya, makanya nanti sebentar dulu. Maka tagline kita setelah Reborn, recall. Masyumi recall? Masyumi memanggil. Oh, memanggil kembali. Termasuk adalah memanggil Habib Rizik dan kawan-kawan EPI. Oleh karenanya, maka sampai sekarang
kita belum menentukan eksekutifnya siapa. Sudah ada komunikasi? Sudah ada komunikasi. Kita sudah komunikasi dengan EPI, kita sudah komunikasi dengan PA 212. Ya, oleh karena itulah maka kami tidak buru-buru menentukan siapa eksekutif partai ini. Iya kan? Baru kita tentukan anggota majelis syuronya. Eksekutif partai itu semacam pengurus harian ya? Pengurus harian. Oke, ketua umum, sekjen, bendahara. Dan kita belum tentukan. Nanti kalau kita sudah bertentukan, kita peta kompli. Kalau misalnya ada dua nih, ya. Habib Rizik dengan Ustaz Abdul Somad, dua-duanya, kira-kira Anda memilih yang mana sebagai ketua umum? Kedua-duanya layak. Kedua-duanya ya? Kedua-duanya sama layak ya? Tinggal kita lempar dadu aja itu. Begitu ya? Yang pasti pokoknya Mas Umi itu berjaya ya? Ya berjaya. Iya. Kan Bang Akbar Faisal nanti kalau boleh juga kerjasama. Kalau kan pasti saya meyakini betul. Bang Akbar Faisal ini keluarga besarnya pasti kena dari Sulawesi Selatan, pasti Mas Umi dulu. Pasti itu. Saya nggak mungkin. Saya tidak perlu menjawab itu gitu ya. Ahmad Yani, sahabatku, terima kasih ya sudah datang. Tapi cerita kita di Amerika nggak kita ini ya. Nantilah, insya Allah kalau sudah ada waktu. Cerita bagaimana saya diajarin fotografer yang kalau berfoto itu bukan lihat kamera. Itu kan Akbar Faisal. Iya. Saya punya banyak kenangan dengan saudara Ahmad Yani setidaknya selama 5 tahun di DPR gitu. Yang mengajak saya di Amerika tinggal di Wisma kena makan ini kan. Iya. Sambil menghemat itu. Iya. Sekali lagi Yan, makasih ya. Saya terima kasih juga. Salam untuk teman-teman semuanya. Ya. Semoga apa yang kita lakukan itu yang terbaik bagi bangsa. Betul. Ya. Dan saya nanti mengundang Pak tukar balik kan. Baik. Saya tunggang Bang Akbar Faisal juga dong. Insya Allah. Ya. Baik. Ke Depok kan nggak naik kereta lagi. Nggak kereta lagi. Terima kasih atas waktunya, teman-teman sekalian. Akbar Faisal Uncensored adalah proses pembelajaran, pencerahan secara bersama-sama. Tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Kami merancang acara ini sebagai bagian dari jendela kita untuk melihat bangsa kita secara utuh dan menyeluruh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak.